Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau berdoa pagi hari ini? Duduk depan. Ardian. Oke, ya, Ardian silakan. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Terima kasih Ardian sudah memimpin doa pagi hari ini. Semoga doa kita dijabah, proses pembelajaran kita lancar, ilmunya berkah. Nah, hadir semua nak hari ini? Siapa yang hadir? Mama Raffi Oktavianda. Raffi, kemana Raffi? Alfa. Nggak ada keterangannya? Tadi di grup kelasnya juga nggak ada? Ada lagi yang tidak hadir? Kemana? Apa kabar pagi hari ini? Sudah sarapan tadi? Siap untuk belajar IPA pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, Nanda semua, kita masih dalam materi pokok listrik statis. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu listrik statis? Listrik statis? Listrik yang bagaimana? Hah? Kayak mana Leo? Listrik statis adalah listrik yang bermuatan dalam keadaan diam. Nah, ya, listrik yang mempelajari tentang muatan-muatan yang dalam keadaan diam. Oke, coba semua perhatikan video berikut. Simak, yuk sama-sama kita simak video apa ini. Nah, video apa tadi nak? Pernah nengok terjadinya petir? Petir adalah salah satu gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah belajar, Ibu berharap kalian semua mampu memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah satu. Yuk, siapa yang menolong Ibu baca? Aira? Ya, siapa soalnya Aira? Mampu menganalisis prinsip kerja elektroskop. Elektroskop Bu, sesuai dengan yang tadi. Petir, mengapa bisa terjadi petir nak? Karena ada apa? Karena ada apa? Karena ada gesekan. Karena ada apa lagi? Nah,
proyeknya juga akan ibu nilai bagaimana hasil kerjanya. Nah, yang tidak kalah penting adalah KKM pembelajaran kita adalah 70. Sekarang kita adalah pertemuan yang kedua ya. Setelah minggu kemarin kita merancang. Semua sekarang silakan duduk berkelompok seperti kelompok sebelumnya sesuai dengan kata. Nggak pernah nampak. Kelompok belajar masuk ya, karena ada yang tidak hadir ya. Perwakilan anggota kelompok ambil KKM yang paling dekat. Ini aja untuk speaker. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Yang pertama menentukan proyek. Yang kedua merancang penyelesaian proyek. Yang ketiga kemarin kita sudah sepakati waktunya. Yuk sama-sama kita amati video pembelajaran kita kemarin. Kali ini kerja kita semua. Nah, tengok. Ada rumah. Sekarang sudah LKPD dari Kalimantan. Nah, semua kita ya perhatikan gambar yang ada di rumah. Ambil baik-baik gambar yang ada di depan. Sudah nampak bagian-bagiannya? Sudah. Nah, sekarang kita akan menentukan proyek yang akan kita buat. Kira-kira proyek apa yang akan kita buat? Merancang atau membuat proposal sederhana. Nah, sekarang di dalam kelompoknya silakan rancang dan tentukan langkah-langkah penyelesaian proyeknya. Boleh dengan modul ajar yang sudah bisa pengertiannya dari buku yang ada dan lain-lainnya. Silakan diskusikan rancangan penyelesaian proyek. Buat rancangan penyelesaian proyeknya. KPD-nya sudah ada tadi kan? Nah, sekarang desain rancangannya. Untuk elektroskopnya bagaimana, daunnya bagaimana, kepalanya bagaimana. Setelah itu desain bentuk elektroskop sederhana yang akan kalian buat. Oke, paham? Nah, sudah ya? Nampak? Kemarin kita sudah merancangnya. Sudah selesai rancangan ini dibuat? Sudah selesai semua kelompok? Sudah. Sekarang buka rancangannya. Keluarkan alat dan bahan sesuai dengan rancangan di kelompok Anda masing-masing. Nah, kita akan bekerja. Kalau sudah nanti prosesnya, silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jika tidak paham, silakan untuk berinteraksi dengan modul ajarnya. Tidak boleh bertanya dengan ibu. Silakan Ananda, selesaikan proyeknya. Rancangannya dikeluarkan. Nah, kelompok ini rancangannya dikeluarkan. Mana rancangannya? Rancangannya dikeluarkan. Nah, silakan dimulai. Silakan dimulai. Keluarkan alatnya. Oke. Nah, kelompok ini mana dia? Mana dia isi bahannya? Belum dibuka ya? Yuk buka. Habis, habis, hati-hati menggunakan pisaunya habis. Yuk, saling kerjasama. Aisyah, rutin untuk daun elektroskopnya Aisyah. Nah, rutin sesuai dengan ukuran yang sudah dirancang di sana. Hati-hati, hati-hati.
memotong daun elektroskopnya sesuai dengan rangkaian gambar yang sudah buat. Oke. Kevin? Gimana Kevin? Cara jangannya Kevin? Oke. Yang mau dipakai yang mana? Yang ini atau yang itu? Nah, oke Kevin. Yuk Kevin. Buat dia Kevin. Desain untuk kepala elektroskopnya Kevin. Ini ya, sesuai dengan desain gambarnya nih yang di sini. Nah. Yuk. Kalau ini? Yang mana pada? Ini? Oke, sama. Nah, sekarang silakan dulu. Mana dia gambarnya? Nah. Ini sudah dilubangi? Lubangi dulu. Nah, oke. Jadi, untuk kepala elektroskopnya silakan. Gunakan dengan caranya akan dibuat. Ini harus dibuka dulu. Kalau nggak dibuka dia nggak bisa. Yuk, buka sampai. Oh yang itu. Oke, yuk silakan kasih. Itu pekerjaan ini. Nah. Nomor itu yang mana? Sudah Leo? Sudah mantap Leo? Yang di sana. Udah. Oke kalau udah ya Leo. Siapa tuh buat daun? Ya, bentuk daunnya. Coba. Semua anggota kelompok tadi bertanggung jawab buat tugas. Ya. Oke. Bawa sesuai dengan pekerjaan yang sudah dibagi. Gimana Ralil? Sudah Ralil? Masukkan dulu ke sini Ralil yang sudah digolongkan. Bawa ke sini, uji. Semua anggota kelompok bawa alat dan bahan sesuai tugas. Ya, maksud ya. Oke. Laki-laki. Dari lingkaran terkecil. Bentuk secantik mungkin, serapi mungkin, karena masing-masing punya wilayah dari hasil proyeknya. Nah, bagaimana kelompok ini? Sudah bisa kita coba ini. Kenapa? Apa? Apa? Rambut siapa boleh pakai dia? Pakai dia rambut tadi ya? Enggak. Kamu? Enggak, coba gosok rambut. Kita tes dia. Berfungsi tidak? Coba. Apa? Ya? Angkat. Nah, coba gosokkan lebih kuat lagi biar nampak reaksinya Arman. Rambut berapa ini?
gunting ininya dirapikan. Ya, ya. Turun lagi. Nah, kalau sudah, lanjut ke LKPD ya. Kelompok kalian kan sudah tuh. Lanjut ke LKPD. Di LKPD itu ada mana LKPD kelompoknya? LKPD kelompoknya di sini kan ada. Nanti dites dia. Nah, tulis alat dan bahannya. Setelah itu, di sini udah dites kemarin. Nah, ini dia. Alat yang ada dites dulu pakai penggaris plastik sebelum digosok ke rambut. Bagaimana keadaan elektroskop yang sudah dibuat tadi? Setelah digosok ke rambut, bagaimana keadaannya? Nanti ditulis di sini buat keterangannya mengapa terjadi demikian. Oke, silakan bekerja. Tes alat. Yuk, Kevin. Selain bekerja di sana, Kevin. Tes alat. Ini sudah. Kalau sudah kita tes ya, bisa. Pakai minyak rambut? Pakai minyak rambut habis? Enggak, coba rambut habis. Kita tes dulu. Berfungsi ya? Oke, nah sekarang sebelum digosok ya, kemudian ada plastik balance sebelum digosok dengan rambut, jika kita dekatkan dengan garis plastik itu terjadi demikian. Kalau dia lekat, tetap. Kalau dia lekat, sudah kan ada keterangannya kan? Setelah itu dari sebelah pertanyaannya simpulkan. Oke? Yuk. Nah, kalau beberapa lagi yang mau jadi, nah, yuk. Kita tes. Gimana di sini saja? Pakai minyak rambut tadi. Ini ya. Sini pakai minyak rambut. Alif kan? Kondisi Alif. Terus ya. Nah, sekarang sudah paham kan ini? Apa yang mau dikerjakan ini? Apa ya? Boleh dijelaskan? Oke, ya, mantap kelompok ini. Keren. Siapa nggak rindu? Sudah? Isinya terlalu dikit. Oke, coba pakai minyak rambut. Zagi pakai minyak rambut tadi. Ya. Pakai minyak rambut juga. Oke, handuk ya. Ya, coba handuk. Anak dia. Tahu dia ya? Coba lagi. Apa ini?
Oh, udah dikuasain mulai cepat. Alfian. Ada. Alfian. Saya bisa pakai nggak? Atau nama tadi sudah dipakai, kita coba ganti. Coba gantian dulu ya. Bang, mana tahu elektronnya sudah habis di sana. Nah ini, kalau enggak nanti kita selidiki apa faktor penyebab elektroskop kelompok rindu ini tidak jadi. Tidak berhasil ya. Mang. Oke. Nanti buka kembali, terus kembali, nanti ditengok lagi ke kelompok. Oke? Nah, apa faktor penyebabnya? Nanti cek lagi. Pastikan dulu berapa banyak. Atau punya tabung lagi satu lagi? Ada, ya. Selesaikan dengan tabung berikutnya. Sudah tadi? Kelompok ini? Oke, tadi percantik. Tadi sudah dites? Belum dites. Ayo coba tes. Pakai minyak rambut? Iya, pakai minyak rambut juga. Alin. Coba rambut dah. Oke. Berfungsi ya? Oke. Sekarang kan sudah berfungsi alatnya. Kita tes lagi dengan dari LKPD-nya, nak. Selesaikan. Oh, sudah diisi. Berarti sudah dites tadi. Oke, ya. Silakan. Bagaimana kelompok lain? Sudah dites? Oke, lengkapi LKPD-nya. Kalau memang sudah, 10 menit lagi akan kita presentasikan. Tunjuk siapa yang akan mempresentasikannya, siapa yang akan membacakan LKPD-nya, dan bagaimana, jelaskan nanti bagaimana proses itu bisa terjadi. Bagaimana kok dia bisa? Jelaskan ya. Klip, ada penting klip. Berarti kelompok Rahil berhasil ya? Kelompok Esya berhasil? Udah berhasil? Dari tes berhasil? Tinggal lagi kelompoknya Leo. Kami sabar menunggu Leo. Sambil bekerja, ada yang mau bertanya silakan. Ganti alat cari ya. Nah, tidak nanti kita cari kapan ya.
Daun elektroniknya sudah baru? Belum? Coba daun elektroniknya diganti lagi diulangi daunnya. LKPD-nya selesaikan ya. Jadi nanti LKPD-nya sekalian dikumpulkan dengan alatnya. Ya di depan tulis nama kelompoknya kelompok berapa. Yang tak hadir, nah saja ditulis. Lagi hari ini saja. Ya. Ya, garis habis kelompok kan? Ya. Kamu ni bisa. Bisa lah apa? Nah, 5 menit lagi ya. Ya mana Leo? Lukis. Oke, Leo sudah ganti tabung lagi. Kita tunggu berapa Leo? Kamu udah 3 Leo. Banyak sekali. Wah, tapi ini lah. Kalau tidak berapa tidak apa-apa. Tu lah, kiri. Lah. Ayo mari. Dan tadi, tadi. Mana ini? Mana ini? Berikutnya. Ayo jalan cepat. Itu boleh. Ada. Sudah diganti? Coba ganti daunnya. Daunnya coba ganti. Kalau udah ganti nanti, udah di sana. Apa faktor penyebab tidak jadinya yang belum? Tulis lagi. Oke. Ya. Sudah. Coba dites lagi nak. Sudah. Nanti kita buat di sana. Apa alasannya? Atau perlu yang kepada Rahmil, yang bertahlil, kelompok ini? Gerak ke pinggir. Oke, jadi harus pinjam rambut ini. Khalid, mau memberikan tanda bantuan ke kelompok sebelah ini? Ayo, kumpul yuk. Jalan terjadi ya. Atau yang habis sana. Bisa. Dia menguji mental juga. Ya. Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, silakan selesaikan LKPD-nya nak. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Selesaikan LKPD kelompoknya tadi. Kita diuji ya. Bisa ya? Paham pengisian LKPD-nya? Ya. Nah, semua. Nah, jalan ya. Kasih kuncinya kan? Kembang muncul. Tapi dari itu konsepnya kita harus paham. Mengapa dia bisa kembang muncul seperti itu? Jelaskan ya. Oke. Kalau mau saya, ya kan?
silakan proyeknya dikumpulkan ke depan. Ya, nomor 1, nomor 2 proyeknya dikumpulkan ke depan. Sekaligus dengan LKPD-nya. Kalau di sini nak, kalau di sini proyek dan LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Proyek dan LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, ini sudah dilihat tadi kan? Nah, ya, dengan LKPD-nya. Sudah, sebelumnya sudah, pengujiannya sudah. Oke, letakkan lipat. Jadi letakkan LKPD-nya di bawah alat ini. Nah, semua letaknya. Letakkan di sini semua. Letakkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 LKPD-nya. Tulis cepat. Yang lain, kumpulkan alat dan bahannya, kembalikan bangkunya ke posisi semula. Kembalikan bangkunya ke posisi semula. Masukkan kembali ke dalam tasnya. Sekarang kita masuk ke presentasi. Ada bagaimana? 1, 2, 3, 4, 2 kelompok lagi. Kumpulkan alat ini ya. Kalian pegang. Kumpulkan. Yang jangan disebutkan. Boleh sekalian. Kumpulkan ke depan. Oke. Sudah kembali ke posisi masing-masing. Kamu IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Sudah selesai. Nah, sekarang Nanda, tadi kita sudah buat proyek, ya kan? Nah, untuk berikutnya kita akan mempresentasikan apa? Hasil proyek kita dan LKPD yang sudah kita isi. Sekarang pilihannya, kalian yang mengajukan diri, Bu, kelompok kami duluan, atau kita pakai S-Breaking? Kalau pakai S-Breaking boleh. Ada S-Breaking yang bisa Ibu pakai? Kalau enggak ada, ya dari Ibu. Kita Leo. Nah, bukan Leo, taruh di bawah alatnya Leo. Mana alat kelompok? Kita speaking ya. Ikuti apa yang Ibu ucapkan, tapi jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Jika ada yang kedapatan salah nanti anggota kelompoknya, berarti langsung kelompok tersebutlah yang akan maju. Pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Paham? Contohnya?
Besarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Inia Faida Azmi, saya Aftania Rindu Faiza, Saya Leo Saputra. Saya Zaki Desla Indra. saya Ibrahim. Kami akan menguji alat LKPD Presentasikan. alat Buat yang sudah kami buat dan presentasikan hasil LKPD kami. mempresentasikan hasil LKPD kami yang akan dibacakan oleh Leo. Elektroskop sederhana yang kami buat telah kami uji dengan bahan 1 penggaris plastik. Sebelum digosok, daun tetap. Setelah digosok, daunnya mekar. Yang kedua, menggunakan balon. Ketika sebelum digosok, daunnya tetap. Setelah digosok, daunnya mekar. Yang ketiga, kami menggunakan styrofoam. Sebelum digosok, daunnya tetap. Setelah digosok, daunnya mekar. Yang terakhir, kami menggunakan kaca. Sebelum digosok, daunnya tetap. Setelah digosok, daunnya mekar. Evaluasi proses dan hasil proyek. Berdasarkan kegiatan yang sudah kami lakukan, apa perbedaan yang dapat kamu amati pada daun elektroskop? Mengapa? Satu, ketika didekati benda netral, daun elektroskop tetap. Ketika didekati oleh benda bermuatan, daun elektroskop mekar. Ketika elektroskop berfungsi menentukan muatan pada suatu benda. Berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan, maka dapat disimpulkan. 1. Elektroskop jika didekati benda netral, daun elektroskop tetap. Kedua, elektroskop jika didekati dengan benda bermuatan listrik, maka daunnya akan mekar. Yang ketiga, semakin banyak muatan suatu benda yang didekatkan, semakin jauh mekar daunnya. 4. Elektroskop berfungsi menentukan sebuah benda bermuatan atau tidak. Selanjutnya, kami akan menguji alat elektroskop sederhana yang telah kami bikin, yang akan diuji oleh Engadin dan Zaki Desla Indra. Oke, silakan diuji. Semua perhatikan hasil elektroskop kawan yang sudah dibuat. Pakai rambut juga boleh ya. Perhatikan teman-teman. Tadi berhasil kelompoknya? Oke, atau pakai rambut? Rambut, punya rambut ya? Ada yang bersedia? Oke, ayo Alif, bersedia Alif? Izin presiden. Emi. Ya, ya, silakan. Mana katanya? Jalan ya. Oke, ya. Terima kasih dulu dengan Alif. Kasih Alif. Nanti tadi muatannya ya. Plastik yang sudah digosokkan ke handuk, Rambut tadi Rindu. plastik yang sudah digosokkan ke rambut akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut. Dan ketika didekatkan ke elektroskop, maka muatan positif dari daun akan naik ke atas dan yang tinggal di daun adalah muatan negatif. Berdasarkan konsep interaksi muatan listrik, muatan yang sejenis akan tolak menolak hingga daun akan rusak. Ya. Apakah ada tanggapan? Bagaimana kamu lain? Ya. Oke, nah tepuk tangan untuk kelompok
dan membacakan hasil diskusi kami LKPD yang akan dibacakan oleh Adriana Priyadi. Alat yang sudah dibuat diuji kembali keaktifannya. Fungsinya dengan cara sebagai berikut. 1. Penggaris plastik. Sebelum digosok, tetap keterangannya bermuatan netral. Setelah digosok, mekar. Keterangannya terjadi perpindahan muatan dari rambut. 2. Balon. Sebelum digosok, tetap. Setelah digosok, menjadi mekar. 3. Styrofoam. Sebelum digosok, tetap. Setelah digosok, menjadi mekar. Yang terakhir yaitu kaca. Sebelum digosok, daunnya tetap. Setelah digosok, mekar. Karena terjadi perpindahan muatan dari rambut ke kaca. Selanjutnya kami akan menguji elektroskop yang sudah kami buat, yang akan diuji oleh Aksa Murdani dan Padam Ledeski. Ya teman-teman. Gerak ya. Oke. Mengapa proses ini bisa terjadi kelompok Ardian? Plastik yang sudah digosokkan ke handuk akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari handuk. Dan ketika didekatkan ke elektroskop, muatan positif yang di daun akan naik ke atas dan yang tinggal di daun muatan negatif. Berdasarkan konsep interaksi muatan listrik, muatan yang sejenis akan tolak menolak sehingga daun elektroskopnya akan mekar. Berdasarkan kegiatan yang sudah kami lakukan, apa perbedaan yang dapat kami amati pada daun elektrod? Mengapa? Ketika didekati benda netral daun elektroskop tetap ketika didekati oleh benda bermuatan daun elektroskop mekar. Karena elektroskop berfungsi menentukan muatan pada suatu benda. Berdasarkan kegiatan yang sudah kami lakukan, maka dapat disimpulkan. 1. Elektroskop jika didekati dengan benda bermuatan listrik, maka daunnya akan mekar. 2. Elektroskop berfungsi menentukan sebuah bermuatan atau tidak. Sekian presentasi kami. Adakah pertanyaan? Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kelompok berikutnya tadi kelompok Apria. Belakang maju kelompok Apria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Fatia Umaya Rahma. Saya Aprilia Sebuta. Saya Kevin Prima Serta. Saya Arfandi Sarul Haga. Saya Muhammad Iwan Ali. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD dan alat elektroskop sederhana. LKPD akan dibacakan oleh Kelvin Arina Serta. Satu, penggaris plastik. Sebelum digosok tetap. Keterangan bermuatan netral. Setelah digosok mekar. 2. Balon. Sebelum digosok tetap. Keterangan
bermuatan netral. Setelah digosok, meka. 3. Styrofoam. Sebelum digosok, meka. Keterangan bermuatan netral. Setelah digosok, meka. 4. Kaca. Sebelum digosok, tetap. Keterangan bermuatan netral. Setelah digosok, meka. Ya. Siapnya. Siapa yang melakukan pengujian alat? Selanjutnya menguji alat elektroskop yang kami buat akan dilakukan oleh Advandi Sarul Alhamda dan Muhammad Mahasiswa. Mana mau digosok? Rambut atau ke handuk? Handuk. Ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Jalan ya. Ya, jalan ya. Ketika penggaris digosokkan ke rambut akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut. Dan ketika didekatkan ke elektroskop, muatan positif dari daun akan naik ke atas dan yang di daun tinggal bermuatan negatif. Jadi karena dia sejenis muatan yang tinggal, maka Muatan yang sejenis akan tolak menolak ya daunnya. sehingga daunnya akan mekar. Baiklah, Kesimpulannya, Berdasarkan kegiatan yang sudah kau lakukan, maka dapat disimpulkan elektroskop jika didekati dengan benda bermuatan listrik, maka daunnya akan mekar. Elektroskop berfungsi menentukan sebuah benda bermuatan atau tidak. baiklah itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kami akhiri dengan memberi Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok berikutnya, kelompok Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Syakila dan Iza Amanda. Saya Ayu Rosadi. Saya Muhammad Ali. Saya Andika Putra. Saya Putri Badza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami dan menguji alat elektroskop sederhana. Dan yang akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami adalah Aira Rosadi. Alat yang sudah dibuat sudah diuji tentang fungsi dan cara. Pertama, penggaris plastik. Sebelum digosok, daunnya tetap karena bermuatan netral. Setelah digosok, daunnya mekar karena terjadi perpindahan muatan dari rambut ke penggaris. 2. Balon. Sebelum digosok, daunnya tetap. Setelah digosok, daunnya mekar. 3. Styrofoam. Sebelum digosok, daunnya tetap karena bermuatan netral. Setelah digosok, daunnya mekar karena terjadi perpindahan dari muatan rambut ke styrofoam. 4. Kaca. Sebelum digosok, tetap karena bermuatan netral. Setelah digosok, daunnya mekar karena terjadi perpindahan muatan dari rambut ke kaca. Yang akan menguji alat elektroskop sederhana yang telah kami buat adalah Andika Saputra, Sati Badza, dan Muhammad Alif.
Jadi teman-teman, peristiwa ini terjadi karena plastik yang digosokkan ke handuk akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari handuknya, dan ketika didekatkan ke elektroskop maka muatan positif dari daun akan naik ke atas dan yang di daun tinggal muatan negatif. Berdasarkan konsep interaksi muatan listrik, muatan yang sejenis akan tolak menolak sehingga daun di elektroskopnya akan mekar. Berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan, apa perbedaan yang dapat kamu amati pada daun elektroskop? Mengapa? Ketika didekati benda netral, daun elektroskop tetap. Ketika didekati oleh benda bermuatan, daun elektroskop mekar. Karena elektroskop berfungsi menentukan satu muatan pada benda. Berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan, maka dapat disimpulkan. 1. Elektroskop jika didekati dengan benda bermuatan netral, daunnya akan tetap. Elektroskop berfungsi menentukan sebuah benda bermuatan atau tidak. Jadi teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya. Baiklah itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok saya. Nah, kelompok yang terakhir itu adalah kelompok Reno. Ya, maju kelompok Reno. Pas dia daunnya. Dulu. Silakan, kelompok Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Dianika Azahra. Saya Muhammad Eno. Saya Handoyo Ricardo. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dan mencobakan mikroskop sederhana. LKPD akan dibacakan oleh Rahil. Kalau sudah dibuat, diuji kembali ke tengah fungsinya dengan cara sebagai berikut. 1. Menggaris plastik sebelum digosok dia tetap dan setelah digosok dia akan mekar. 2. Balon sebelum digosok dia akan tetap dan setelah digosok dia akan mekar. 3. Styrofoam sebelum digosok dia akan tetap dan setelah digosok dia akan mekar. 4. Kaca sebelum digosok dia akan tetap dan sesudah digosok dia akan mekar. Percobaan alat elektroskop akan dicobakan oleh Rahil dan Reno. Teman-teman, apa nih? Mungkin untuk kepala Ayu lagi nih. Dapat dari elektronya. Nampak ya?
lancar karena digosokkan. Plastik yang digosokkan ke rambut akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut. Ketika didekatkan ke elektroskop, maka muatan positif di daun muatan positifnya akan naik ke atas ya. Jadi yang tinggal adalah muatan negatifnya. muatan negatif yang suka di daun. Karena muatannya sejenis, Muatannya sejenis akan menolak sehingga daunnya akan dekat. Terima kasih, itu saja presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok. Biar saja di sini dulu. Oke, sudah semua kelompok sudah tampil. Sekarang siapa yang bisa bantu ibu untuk mempresentasikan alatnya? Ya, Nak, siapa yang bisa tadi? Alif, tolong ibu Alif. Alif, tolong ibu untuk mempresentasikan alatnya. Nah, ayo, coba sekarang. Ya, Alif. Ya, boleh mau pakai balon boleh, mau pakai rambut boleh ya. Nah, semua nampak kan? Nah, mengapa proses ini terjadi? Tadi ketika plastik ini digosok Alif ke rambut, terjadi perpindahan muatan apa? Elektron dari rambut Alif pindah ke plastik. Sehingga plastik ini menjadi bermuatan. Nah, ketika kita dekatkan dengan elektroskop yang sudah kita buat, muatan positif dari elektroskop ini dia akan naik ke atas. Karena yang tinggal hanyalah muatan sejenis, makanya daun elektroskop itu akan membara. Nah, terima kasih Alif. Ya, juga bisa kita tengok dari video berikut. Semua silakan amati video berikut. Bagaimana cara mengetahui apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak? Ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak dan mendeteksi jenis muatan listrik benda. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Dalam keadaan netral, daun elektroskop muncul. Untuk mengetahui kerja sebuah elektroskop, perhatikan gambar berikut. Apabila benda yang bermuatan positif didekatkan ke bola atau logam elektroskop, maka pemisahan muatan terjadi melalui induksi. Elektron-elektron bermuatan negatif ditarik naik menuju bola atau knob, sehingga kedua daun elektroskop bermuatan positif dan saling menolak. Sedangkan jika bola dimuati dengan cara konduksi, maka bola logam membentuk dan kedua daun elektroskop memperoleh muatan positif karena ditinggalkan elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak menuju benda bermuatan positif tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh gambar. Kita dapat mengetahui apakah benda bermuatan atau tidak dari gerakan daun logamnya. Benda yang tidak bermuatan jika didekatkan ke elektroskop tidak membuat daun logam elektroskop bergerak. Jika benda bermuatan, baik itu bermuatan positif atau negatif, didekatkan dengan elektroskop, maka bagian daun logam elektroskop akan bergerak saling menjauhi. Pada setiap kasus, makin besar muatan, maka makin lebar pemisahan daun-daun elektroskop. Perlu dicatat bahwa dengan cara ini, kamu tidak dapat menentukan tanda muatan positif atau negatif, karena dalam setiap kasus, kedua daun elektroskop saling menolak satu dengan yang lain. Selain dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan muatan listrik suatu benda, elektroskop dapat juga digunakan untuk mengetahui
mengetahui jenis muatan listrik yang ada pada benda. Suatu elektroskop dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan jika pertama-tama pemisahan muatan dilakukan dengan cara konduksi. Misalnya, elektroskop bermuatan negatif sebagaimana ditunjukkan pada gambar A. Jika benda bermuatan listrik negatif didekatkan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar B, maka lebih banyak elektron diinduksi untuk bergerak ke bawah menuju daun-daun elektroskop sehingga kedua daun ini terpisah lebih lebar. Di sisi lain, jika muatan positif didekatkan, maka elektron-elektron negatif akan diinduksi untuk bergerak ke atas sehingga menjadi lebih negatif knob atau bola elektroskop. Dan jarak pisah kedua daun ini menjadi berkurang atau menjadi lebih sempit, seperti pada gambar C. Sekarang, sebuah benda X yang belum diketahui jenis muatannya didekatkan ke knob atau bola elektroskop yang bermuatan positif tersebut. Dan jika ternyata menyebabkan daun elektroskop semakin membuka, dapat disimpulkan benda X bermuatan positif. Akan tetapi, jika benda X yang didekatkan ke knob atau bola elektroskop menyebabkan daun elektroskop mengecut, berarti benda X ini bermuatan negatif. Sama halnya dengan animasi sebelumnya, di mana elektroskop bermuatan negatif, daunnya membuka lebar karena benda X yang didekatkan ternyata bermuatan negatif. Tetapi, kedua daun elektroskop muncul ketika benda X yang bermuatan positif didekatkan ke elektroskop negatif. Nah, ayo. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Siapa? Ayo Rindu. Siapa suaranya Rindu? Ya. Oke. Pertanyaan Rindu. Ketika kita mendekatkan benda bermuatan ke elektroskop, bendanya itu apa? Elektroskopnya mekar. Apakah tingkat mekarnya, jarak mekarnya dipengaruhi oleh muatan? Sebelum kita jawab, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, ayo. Karena semakin besar muatan yang didekatkan, maka semakin jauh jarak antar daun. Oke, kata Leo, semakin besar muatan yang kita dekatkan ke elektroskop, akan semakin mekar daun elektroskop. Setuju dengan pendapat Leo? Oke, betul ya, pendapat Leo itu betul. Semakin besar muatan yang kita dekatkan, maka akan semakin jauh mekar. Nanti setelah belajar ini boleh diuji kembali. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, ya. Satu. Elektroskop jika daunnya akan cetak. Kata Reno, elektroskop jika didekatkan dengan benda bermuatan netral, daunnya akan tetap. Iya tadi? Iya. Sudah diuji tadi? Iya. Oke, betul. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya Rindu. Oke, jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik, maka daunnya akan mekar. Sudah diuji tadi, Nah? Sudah. Ya, betul. Terima kasih Rindu. Bagus Rindu. Ada lagi kesimpulan berikutnya? Sudah? Ada lagi? Ya, Sakila. Muatan benda yang didekatkan semakin besar. Itu pertanyaan Rindu tadi ya. Semakin banyak muatan yang kita dekatkan, maka akan semakin besar mekar elektroskop kita. Ada lagi nak kesimpulannya? Ya, sama. Elektroskop berfungsi menentukan sebuah benda atau tidak. Sebuah benda. Elektroskop bermuatan menentukan sebuah benda bermuatan atau tidak. Kata Salwa, elektroskop berfungsi untuk menentukan apakah sebuah benda bermuatan atau tidak. Ya, sampai di sana paham? Sekarang kita akan melakukan tes evaluasi. Semua keluarkan HP-nya, akan dikirim soalnya ke Google melalui Google Form ke grup ya. Silakan dibuka nak. Ya,
baca. Ya, sudah sampai nomor berapa? Ya. Ya, baca soalnya baik-baik. Kalau sudah dikirimkan nanti. Ada cukup. Pakai dulu. Oke, sudah dibaca ya. Sudah dikirim ya. Oke, semua waktu untuk evaluasi habis. Oke, silakan dikirimkan waktu untuk evaluasi habis. Waktu untuk evaluasinya habis. Nah, sekarang simpan HP-nya. Simpan semua HP-nya. Simpan semua HP-nya. Waktu untuk pekerjaan evaluasinya habis, Mas Safi. Oke, Safi kirim Safi. Nah, ya, simpan ya. Simpan HP-nya. Evaluasinya sudah habis. Sekarang kita semua perhatikan ke depan. Kamu ingin refleksi pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingin refleksi pembelajaran hari ini. Sebelum refleksi, kamu IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Oke, bagaimana perasaan Anda setelah belajar IPA hari ini? Senang. Paham dengan materi hari ini? Paham. Oke, tadi kelompok Leo berapa kali coba? Kelompok Leo ya, berapa kali coba ya Leo ya? Sudah paham caranya Leo? Oke, yang lain juga paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Diminta untuk menjelaskan tentang elektroskop, paham? Paham. Elektroskop bisa? Bisa. Oke, sesuai janji Ibu tadi bahwa hari ini Ibu sudah menilai mulai dari awal masuk sampai terakhir. Yuk, ada satu kelompok terbaik hari ini. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompok siapa kira-kira? Hah? Kelompok Alif. Tepuk tangan untuk kelompok Alif. Ya, kelompok Alif dari Ibu ya. Kelompok Alif. Ibu sudah siapkan hadiah. Ibu siapkan penggaris. Kenapa penggaris? Karena kemarin guru matematika cerita di kantor banyak anak-anak yang tidak punya penggaris. Nanti bagi-bagi ya, Lip. Oke. Untuk 2 orang siswa teraktif hari ini. Ya, siswa teraktif 2 orang hari ini semuanya sudah aktif. Alhamdulillah, terima kasih. Yang aktif pertama itu jatuh kepada siapa? Rindu. Kepada siapa? Rindu. Ya Rindu. Ya Rindu. Semoga bermanfaat ya Rindu. Untuk siswa aktif yang kedua. Siapa? Reno. Oke Reno. Terima kasih Reno. Oh Leo. Leo ya. Siswa aktif yang kedua. Leo. Nah, sekarang pembelajaran kita selesai sampai hari saat ini. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa nak diulang lagi materi tentang elektroskop. Setelah itu pelajari lagi pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Baca-baca di rumah ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, kita baca doa. Ayo. Duduk di tempat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Anak-anak semua, terima kasih pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.